sikap kepemimpinan Kang Deddy dengan sebutan Bapak Aing ini ya, yang terjun langsung itu sangat. Advokat mulai bicara Gubernur Jawa Barat. Politisi mulai bicara Gubernur Jawa Barat. Pengamat politik mulai bicara Gubernur Jawa Barat. Di televisi mulai diskusi persoalan gebrakan atau pencitraan Gubernur Jawa Barat. Hampir semua orang di Republik ini dari berbagai lapisannya berbicara tentang Gubernur Jawa Barat. Artinya apa? Hati-hati loh. Ini akan saya tayangkan nanti. Ada seorang perempuan yang dulu pernah diceritakan oleh neneknya. Saya merinding loh mendengarkannya. Bakal ada pemimpin di masa depan yang nanti ya. Ini kita cek dulu advokat tunjuk-tunjuk Gubernur Jawa Barat. Kira-kira negatif apa positif? Apa yang kemudian dia sampaikan menanggapi Eko Kun tadi di televisi yang menyerang gila-gilaan Gubernur Jawa Barat. Kita coba cek nih. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dianggap pencitraan dan bergaya seperti Baim Wong. YouTube-nya Kang Deddy kan agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan. Selain itu, menurut pakar kebijakan publik Universitas Parahyangan Unpar, Christian Widya Wijaksono, itu menilai gaya kepemimpinan Kang Deddy itu termasuk otokratik, ya, yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi yang cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain, terutama bawahannya. Ya, begini ya. Kepemimpinan itu memang harus ditonjolkan dan juga harus ditampilkan sebagai strategi, juga sebagai pengawasan langsung dari publik ya. Menurut pakar komunikasi Dr. Rina Suryani dari Universitas Indonesia, pencitraan itu bisa menjadi sebuah strategi komunikasi yang sah asalkan tidak mengaburkan realitasnya. Nah, di lain itu juga menurutnya, jika konten yang ditampilkan sesuai dengan tindakan nyata, maka itu bukan manipulasi, melainkan branding politik yang sehat. Jadi memang ya, sikap kepemimpinan Kang Deddy dengan sebutan Bapak Aing ini ya, yang terjun langsung itu sangat dibutuhkan masyarakat saat ini ya. Bahkan gaya kepemimpinan Kang Deddy disebut-sebut ya mirip dengan gaya kepemimpinan sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab ya, yang langsung terjun dan juga dekat dengan rakyat kecil. Nah, contoh lain itu ketika beliau ingin menggusur bangunan rumah dekat sungai. Beliau itu memberikan ganti rugi tempat tinggal baru. Selain itu ada contoh ketika Kang Deddy ingin mengosongkan trotoar yang dipakai berdagang oleh ibu-ibu, Kang Deddy memberikan santunan untuk tidak lagi berjualan di trotoar ya. Selain itu juga ada contoh Kang Deddy menindak bangunan wisata tanpa izin, lalu juga ada truk limbah tanpa izin ya. Selain itu juga ada contoh ketika Kang Deddy menginstruksikan supir di Bogor, supir angkut di Bogor untuk tidak beroperasi saat liburan Lebaran. Nah, sebagai gantinya, Kang Deddy memberikan kompensasi terhadap supir hingga Bogor aman dari macet dan banyak yang lainnya ya. Dengan gaya kepemimpinan karakteristik kesundaan, konsep silih asah, silih asi dan silih asu yang diangkatnya selama menjadi Bupati Purwakarta saat itu, Kang Deddy mampu membuat struktur dinas di bawahnya harus bekerja sungguh-sungguh dengan nilai-nilai budaya yang efektif dan tepat sasaran terhadap masalah. Nah, hal semacam ini membuat struktur ketatanegaraan dan juga administrasi negara berjalan efektif. Nah, siapa di sini yang jadi pendukung Bapak Aing? Saya Bang Nas, ya. Kalau ternyata 5 atau 10 tahun ke depan KDM, Kang Deddy Mulyadi ngalamin jadi presidennya Indonesia, berarti apa yang disampaikan nenek buyut aku itu benar. Jadi nenek aku tuh pas aku zaman masih kecil, masih bocil, umur 5-6 tahun, tapi masih inget banget ya di kepala diceritain. Nin tuh dulu diceritain sama emak, katanya neneknya dia, bahwa nanti tuh bakal ada presiden Indonesia itu orang Sunda, dia anak petani, dia bisa bertani dan dia ngurus alam. Merinding aku ya, kalau inget itu aku merinding. Dan aku tuh tadi nanya sama mama kan, Mama masih ingat gak cerita ini? Iya, Mama bilang. Merinding. Pokoknya kata nenek buyut aku tuh, ketika si anak petani ini jadi presiden, hidup rakyatnya tuh makmur banget, katanya gitu. Walau alam ya. Sebenarnya kan kalau misalnya anak petani kan banyak ya, cuman ini cocok logi aku aja gitu kan. Bisa jadi kayaknya mah KDM deh bakal ngalamin jadi presiden gitu. Tapi walau alamnya balik lagi, namanya garis tangan itu kalau udah dia harus jadi pemimpin pasti jadi ya. Kalau harus jadi tuh pasti jadi, nggak akan ada satu makhluk pun yang bisa ngejegal sayang.
gitu ya. Oke. Magnet Gubernur Jawa Barat memang sekuat itu sekarang. Sudah lama saya gak ngonten sambil ngerokok. Ya, ngerokok sempat lah. Sekali lagi, magnet Gubernur Jawa Barat sekuat itu sekarang. Faktanya demikian. Malam, Aiman Wicaksono membuat acara, menghadirkan pakar-pakar diskusi tentang Jawa Barat. Ridwan Kamil semakin tenggelam. Deddy Mulyadi semakin nanjak. Dan orang kemudian bicara 2029. Dan si perempuan ini meramalkan neneknya berbicara itu. Aminkan jangan Gubernur Jawa Barat menjadi RI 1. Kalau saya sih ingin 5 tahun lagi lah, Kang. Jawa Barat perlu dibenahi cukup lama untuk merubah mental para pejabat dan masyarakatnya. Karena ini penting sekali. Jadi jangan dulu pergi dari Jawa Barat ya, meskipun kalau jadi RI ya tetap jadi presidennya orang Jawa Barat, tetapi minimal kalau 10 tahun fokus terhadap Jawa Barat, maka insya Allah saya yakin juga akan banyak perbaikan di Jawa Barat, dari mulai para pejabatnya sampai masyarakatnya. 5 tahun rasa-rasanya orang susah untuk merubah mental. Tapi kalau 10 tahun terus diterpa, dididik, dibina, diarahkan, ditekan, nggak apa-apa, terpaksa berubah. Awalnya terpaksa berubah, lambat laun keterpaksaan itu akan menjadi kebiasaan. Tapi durasi 5 tahun kurang cukup. Kalau terpaksanya 10 tahun, itu bakal jadi kebiasaan. Ya, begitu. Ketika semua lapisan masyarakat di berbagai tingkatannya, bukan hanya di Jawa Barat, pengamat-pengamat politik yang biasa mengamati bahkan level nasional, bukan hanya level daerah, itu mulai membidik, membicarakan Gubernur Jawa Barat. Artinya apa? Ini naik nih. Kang Deddy terus naik. Tret. Kalau namanya garis tangan, kata si perempuan itu, sebagaimanapun orang kemudian mencegah untuk jangan sampai ini orang naik, nggak bisa ada orang yang mampu mencegahnya. Namanya garis tangan. Saya sepakat dengan kalimat itu. Meskipun saya pribadi agak rada pesimis nih, apakah orang-orang politisi, para politikus itu akan menerima Gubernur Jawa Barat sekarang KDM memimpin menjadi RI 1. Nah, itu yang kemudian saya, apakah bisa mereka menerima? Karena sudah tidak ada lagi akan main-main, akan digebrak, diluruskan, dibereskan, dibenarkan. Negara ini berpotensi bakal menjadi negara yang benar-benar maju. Masyarakat menjadi sangat sejahtera. Saya punya bayangan itu kalau KDM jadi RI 1 ya. Tapi apakah circle partai politik, para politisi, dan lain sebagainya akan menghendaki itu? Saya kira yang mencegah KDM nanti kalau memang bukan masyarakat pasti dukungannya full. Tapi ini para elit-elit ini yang berpotensi akan terganggu. Ya, tapi mudah-mudahan sekali lagi, namanya garis tangan nggak bisa ada manusia yang mampu mencegahnya bila harusnya menjadi RI 1.
Tapi 10 tahun dulu ya membenahi Jawa Barat, Kang. Kalau saya sih harapannya itu 10 tahun dulu membenahi mental yang paling penting ya. Kalau urusan-urusan yang fisik-fisik itu, pengembalian duit pajak 100% untuk infrastruktur jalan, pajak kendaraan bermotor, itu kan suatu yang bisa cepat dilaksanakan. Tapi urusan mental-mentalnya ini nih, yang mesti dibenahi cukup lama, diperbaiki cukup lama, disadarkan cukup lama. Terbukti sekarang orang-orang yang mencoba untuk kemudian menggulingkan Gubernur Jawa Barat dengan statement-statementnya nggak berdaya, Pak, di hadapan masyarakat. Kontrolnya langsung masyarakat sekarang. Statementnya langsung dari masyarakat. Bukan kepentingan elit beradu dengan kepentingan elit yang lain sekarang itu. Kepentingan elit kemudian diserang oleh kepentingan masyarakat. Begitu faktanya. Semua orang punya platform media sosial yang bisa digunakan semuanya untuk berbicara. Lihat di TikTok, lihat di YouTube dan lain sebagainya. Betapa riakan publik itu, betapa kuat sekali, deras mengalir kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau ada yang menyenggol, disenggolnya bukan oleh elit politik yang kemudian mendukung kemarin di Pilgub, bukan. Disenggolnya langsung oleh mayoritas masyarakat Jawa Barat. Begitu kuat benteng Kang Deddy itu. Ya masyarakat. Kang Deddy itu bentengnya masyarakat. Ya. Itu faktanya. Coba aja Anda senggol. Siapapun aja Anda, punya profesi apapun. Cek aja. Ngeri, Pak. Yang pasang badannya bukan katakanlah bukan elit politik yang kemarin kolaborasi di dalam mendukung, tapi masyarakat langsung. Siapa yang berani berhadapan dengan masyarakat? Dari partai mana? Politisi macam apa? Coba aja. Gak ada, karena mereka semua duduk punya jabatan itu ya karena dipilih oleh masyarakat. Maka gak bakal ada yang mampu melawan kekuatan masyarakat. Dan benteng Deddy itu masyarakat. Ngeri, Pak. Ngeri itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi seorang Eko Kun tadi. Enggak. Yang ada malah dibully habis-habisan kan. Itu faktanya. Nyenggol Kang Deddy, menyamakan dengan Baim Wong, katanya drama nangis. Habis, Pak. Diserang oleh masyarakat. Bukan hanya oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat pun ikut menyerang Eko Kun tadi. Bentengnya langsung, di kantornya langsung, bukan elit dengan masyarakat. Karena kebijakan Kang Deddy senantiasa berpihak kepada masyarakat. Konsekuensinya adalah masyarakat akan menjadi benteng Kang Deddy, dan tidak akan ada orang yang mampu menandingi, mengalahkan, menerobos benteng masyarakat itu. Nggak bakalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.